Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari. Saya seorang guru Al-Quran Hadis di MTS Darul Hikmah Langkap Burneh, Bangkalan, Madura. Saat ini saya sedang mengikuti program Profesi Guru atau PPG Darjat 2025 di Universitas Raden Intan Lampung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama agar proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas, silahkan untuk dipimpin doanya. Silahkan. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya, untuk agar jiwa nasionalisme kita semakin memupuk rasa nasionalisme kita, Ibu minta sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia kepada Mbak Aisyah. Silakan dipimpin teman-temannya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya Ibu absen dulu ya.
Anna atofun nisa. Arini dinamilatika. Asifatul maghfirah. Fadila Abdul Mujib. Fauziatul Farhana. Halimatus Safira Madaniyah. Hulwatur Rafa. Imra'atul Kamila. Inayah Nurul Lufa. Irmawati. Juwita Puswita Sari. Lailatul Istiqomah. Liwaul Hikmah. Lutfiana Suwandari. Malihatin Fatimah. Mardatillah Al-Riman Junaidi. Maulidia Vanessa. Nur Aini. Nur Kafa Maulidia. Nurul Asikin. Rima Windari. Rina Raihana. Sabrina Konita Aneska. Sofa Marwah. Siti Aisyah. Yani Safitri. Hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Selanjutnya ibu periksa kerapian. Sepertinya baju semua sudah rapi. Kelengkapan belajar mengajar bagaimana? Bolpen, buku sudah dibawa? Ya, alhamdulillah. Ayo, umpamakan sampean berada di tengah hutan. Apa yang akan kalian lakukan agar tidak tersesat? Mencari cara bagaimana caranya untuk bisa keluar. Dengan apa? Bisa minta pertolongan. Terus Google Map kalau ada data, kalau ada HP. Bisa menggunakan kompas agar kita tidak tersesat. Bisa mengetahui arah mana yang akan kita tuju. Seperti itu juga saat kita berjalan di jalan raya. Kita tidak boleh berkendara dengan sembarang agar tidak merugikan diri kita dan orang lain. Begitupun kita dalam menjalani hidup ini, kita sebagai umat Islam ada rambu-rambu, ada tata cara untuk menjalani hidup agar kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Bagaimana? Apakah kalian di rumah membaca Al-Quran? Membaca. Alhamdulillah, karena dengan membaca Al-Quran, selain membawa kebaikan juga ada, kita akan mendapat pahala. Sebagaimana di dalam kitab ada sebuah keterangan yang menjelaskan, kalau kita membaca ayat Al-Quran satu huruf saja, itu pahalanya bisa 10 kali lipat. Begitupun kalau kita membaca Al-Quran 10 huruf saja, maka akan mendapat 100 kebaikan. Begitu pula ketika kita membaca 100 huruf Al-Quran, maka akan datang 1000 kebaikan. Begitu sampai kelipatannya. Karena membaca Al-Quran itu sangat apa? Sangat penting untuk kita, ya. Maka oleh karena itu usahakan sampean setiap hari harus membaca Al-Quran. Indikator atau tujuan pembelajaran hari ini yaitu apa? Tujuan pembelajaran tentang materi Al-Quran hadis. Siswa mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis.
Dan siswa dapat menjelaskan fungsi Al-Quran dan siswa dapat menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Selanjutnya Ibu akan menyajikan sebuah materi untuk kalian pelajari, untuk kalian simak dan pelajari ya. Ibu kasih waktu 10 sampai 20 menit untuk menyimak dan mempelajari. Jika ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Menit sudah kita lakukan untuk menyimak dan memperhatikan sajian materi yang Ibu hadirkan di layar proyektor. Bagaimana? Sudah dipelajari? Bagaimana kalau kita membaca bersama-sama ayat yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup? Ayat berapa itu? Al-Baqarah ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Dalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin. Selanjutnya, Ibu akan membuat kelompok untuk kita membahas tentang materi yang telah kalian baca tadi. Ibu akan membuat kelompok sekitar 5 kelompok. Ya. Nanti setelah itu sekalian bahas materi yang Ibu sudah sajikan tadi. Setelah itu presentasikan. Setiap kelompok akan dipresentasikan oleh ketua kelompok masing-masing. Ayo kita silakan kalian buat kelompok. Ibu akan menyuruh ketua kelompok kalian untuk menyampaikan hasil diskusi tadi. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Ibu mulai dari kelompok 1. Mari silahkan presentasikan hasil diskusinya tadi. Ya, berdiri. Pengertian Al-Quran dan hadis adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Sudah, Bu? Ya. Kelompok kedua. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Nama-nama Al-Quran itu ada 5. 1. Alkitab, 2. Al-Furqan, 3. Al-Huda, 4. Az-Zikri, 5. As-Sifat. Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusinya. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah sendiri melalui malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Kelompok 4, terima kasih Mbak. Selanjutnya hasil diskusinya silakan dipresentasikan. Al-Quran itu ada 3. Fungsi Al-Quran itu ada 3, Bu. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dalam hidupnya. Dan yang kedua, Al-Quran dapat menjadi obat manusia dalam hidupnya. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Ya, bagus. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 5, silakan presentasikan hasil diskusinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak boleh mengabaikan atau meninggalkannya. Al-Quran mengandung hakikat-hakikat mendalam seperti kalamullah dan mukjizat. Barang siapa yang menjadikannya pedoman hidup, ia akan berada di jalan yang lurus serta memperoleh keberkahan. Sudah, Bu? Ya. Bentar ya, Bu. Yes.
Selanjutnya, Ibu akan membuat sesi saling silang tanya jawab. Kelompok 1 memberi pertanyaan, kelompok 2 silakan menjawab. Kelompok 3 kasih pertanyaan, kelompok 4 menjawab. Kelompok 5 memberi pertanyaan, kelompok 1 menjawab. Bagaimana? Siap? Siap. Yo, Ibu mulai dari kelompok 1. Di manakah Al-Quran itu diturunkan? Berdiri, Mbak. Ya, kalau ada pertanyaan silakan berdiri. Yang jawab juga berdiri. Ya, kelompok 1 silakan dimulai pertanyaannya. Di manakah Al-Quran itu diturunkan? Di Mekah di Gua Hiro. Ya. Selanjutnya, ada pertanyaan dari kelompok 3. Yo. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Ayat 1 sampai 5. Yo, selanjutnya. Silakan pertanyaannya. Kelompok 5. Kapan Al-Quran diturunkan? 17 Ramadan. Bagus, ya. Sudah? Baiklah, terima kasih. Kalian sudah saling bertukar jawaban. Tidak terasa materi kita sudah hampir menjelang sudah selesai. Setelah kita diskusi bersama, mari kita melakukan kesimpulan dari pembelajaran tadi. Apa kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapat tadi? Bahwasanya Al-Quran itu adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran itu ada 1 Alkitab, Al-Furqan, As-Sifat. Pengertian dari Al-Quran apa? Apakah Al-Quran itu? Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Bagus ya. Selanjutnya Ibu akan buat session tanya jawab kepada murid-muridku sekalian yang bisa mengacungkan tangan. Siapa? Coba bacakan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Al-Quran itu adalah pedoman dalam hidup. Ya, silakan. Silakan Mbak Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya, bagus. Terima kasih. Selanjutnya, ayat apa yang ada di terakhir Al-Quran? Surat An-Nas. Bagaimana bacanya? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, bagus. Demikian materi hari ini telah usai. Untuk minggu depan, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang pengertian hadis. Apa itu ilmu hadis? Apa fungsinya hadis? Apa itu para perawi hadis?
Demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini barokah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu akan membuat kelompok untuk kita membahas tentang materi yang telah kalian baca tadi. Ibu akan membuat kelompok sekitar 5 kelompok. Ya. Nanti setelah itu sekalian bahas materi yang Ibu sudah sajikan tadi. Setelah itu presentasikan. Setiap kelompok akan dipresentasikan oleh ketua kelompok masing-masing. Ayo kita silakan kalian buat kelompok. Ibu akan menyuruh ketua kelompok kalian untuk menyampaikan hasil diskusi tadi. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Ibu mulai dari kelompok 1. Mari silahkan presentasikan hasil diskusinya tadi. Ya, berdiri. Pengertian Al-Quran dan hadis adalah Al-Quran dan hadis adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Sudah, Bu? Ya. Kelompok kedua. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Nama-nama Al-Quran itu ada 5. 1. Alkitab, 2. Al-Furqan, 3. Al-Huda, 4. Az-Zikri, 5. As-Sifat. Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusinya. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mujizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah sendiri melalui malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Kelompok 4, terima kasih Mbak. Selanjutnya hasil diskusinya silakan dipresentasikan. Al-Quran itu ada 3. Fungsi Al-Quran itu ada 3, Bu. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dalam hidupnya. Dan yang kedua, Al-Quran dapat menjadi obat manusia dalam hidupnya. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Ya, bagus. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 5, silakan presentasikan hasil diskusinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak boleh mengabaikan atau meninggalkannya. Al-Quran mengandung hakikat-hakikat mendalam, seperti kalamullah dan mukjizat. Barang siapa yang menjadikannya pedoman hidup, ia akan berada di jalan yang lurus serta memperoleh keberkahan. Sudah, Bu? Ya. Tarik, Bu. Yes. Ini. Selanjutnya, Ibu akan membuat sesi saling silang tanya jawab. Kelompok 1 memberi pertanyaan, kelompok 2 silakan menjawab. Kelompok 3 kasih pertanyaan, kelompok 4 menjawab. Kelompok 5 memberi pertanyaan, kelompok 1 menjawab. Bagaimana? Siap? Siap. Yo, Ibu mulai dari kelompok 1. Di manakah Al-Quran itu diturunkan? Berdiri, Mbak. Ya, kalau ada pertanyaan silakan berdiri. Yang jawab juga berdiri. Ya, kelompok 1 silakan dimulai pertanyaannya. Di manakah Al-Quran itu diturunkan?
Di Mekah di Gua Hiro. Ya. Selanjutnya, ada pertanyaan dari kelompok 3. Yo. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Ayat 1 sampai 4. Yo, selanjutnya. Silakan pertanyaannya. Kelompok 5. Kapan Al-Quran diturunkan? 17 Ramadan. Bagus, ya. Sudah. Baiklah, terima kasih. Kalian sudah saling bertukar jawaban. Tidak terasa materi kita sudah hampir menjelang sudah selesai. Setelah kita diskusi bersama, mari kita melakukan kesimpulan dari pembelajaran tadi. Apa kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapat tadi? Bahwasanya Al-Quran itu adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran itu ada 1. Alkitab, Al-Furqan, As-Sifat. Pengertian dari Al-Quran apa? Apakah Al-Quran itu? Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Bagus ya. Selanjutnya Ibu akan buat session tanya jawab kepada murid-muridku sekalian yang bisa mengacungkan tangan. Siapa? Coba bacakan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Al-Quran itu adalah pedoman dalam hidup. Ya, silakan. Silakan Mbak Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, bagus. Terima kasih. Selanjutnya, ayat apa yang ada di terakhir Al-Quran? Surat An-Nas. Bagaimana bacanya? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, bagus. Demikian materi hari ini telah usai. Untuk minggu depan, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang pengertian hadis. Apa itu ilmu hadis? Apa fungsinya hadis? Apa itu para perawi hadis? Demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini barokah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.